Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya menjumpai Anda semua melalui YouTube channel ini, Ika Wulandari Channel. Sebelum saya menjelaskan secara singkat mengenai cara dan biaya masuk ke Malaysia, ini saya mau sedikit ngomong ya sama Anda para akun-akun TikTok yang sering nyaplok dan nyomot video saya tanpa izin. Tolong deh ya, kalau Anda itu berat banget mau minta izin dulu ke saya, seenggaknya Anda sebutkanlah sumber video yang Anda maling itu dari mana. Jangan dong Anda tinggal enaknya aja download dan posting video saya di YouTube ini untuk kepentingan view Anda sendiri. Kamu jahat. Saya yang capek mikir materi kontennya, saya yang capek ngedit berjam-jamnya. Anda yang ngeruk keuntungan dapat view sampai 3 juta view di TikTok itu. Ya, lain kali boleh Anda mau ngambil video saya, tapi yang tahu sopan santun dong. Hargai karya orang lain dengan menyebutkan sumbernya. Jadilah kreatif dengan kemampuan diri Anda sendiri. Oke, cukup ngomel-ngomelnya ya. Ini saya cuman sedikit curhat aja, kesel banget deh lama-lama. Dan kita langsung masuk ke topik bahasan kita kali ini, di mana saya akan menginformasikan cara masuk ke Malaysia bagi warga negara Indonesia yang punya permit kerja masih hidup dan juga detail biayanya. Nah, bagi yang permitnya mati, tidak bisa masuk. Ngomong-ngomong soal masuk, ini juga nggak lama pasti konten saya ini masuk juga ke TikTok itu tanpa ada izinnya dari saya. Ya elah. Terus bagi yang mau kerja tapi mau masuk ke Malaysia itu sebagai pelancong juga sangat belum bisa. Nah, sebenarnya cara masuk ke Malaysia buat yang masih punya permit atau PR atau punya IC merah itu sangatlah mudah. Langsung kita ke cara nomor 1. Yang pertama, beli tiket pesawat dari Jakarta ke KL. Karena pintu masuk ke Malaysia ini saat ini hanya melalui Jakarta saja. Dari Surabaya tidak bisa, dari Batam juga tidak bisa. Yang nomor 2, 10 hari sebelum jadwal keberangkatan ke KL atau 10 hari sebelum jadwal tiket Anda wajib booking hotel untuk menjalani karantina melalui website safetravel.myeg.com.my. Bayarnya pakai rekening Bank Malaysia. Di sini ada 2 harganya, yaitu harga kelas standar dan harga kelas luxury atau kelas yang mewah. Harganya yang standar ini Rp175 per harinya dengan fasilitas makanan 3 kali sehari, ada wifi-nya, dan jadwalnya juga fleksibel, bisa Anda tukar. Jadi totalnya biayanya adalah Rp175 kali 7 hari masa karantina, yaitu sebesar Rp1.225. Dan yang kelas luxury atau mewah harganya Rp200 per hari dengan fasilitas yang juga sangat banyak. Kita tidak bisa menentukan ya mau hotel mana, tapi akan otomatis dipilihkan dari My Safe Travel. Kita hanya bisa pilih yang standar atau kelas yang luxury aja. Kemudian yang nomor 3, bayar transportasi dengan harga Rp250 dengan mobil hotel, maksimal bisa diisi 2 orang, atau Anda bisa naik shuttle bus dengan harga Rp100. Harga transport dari bandara ke hotel ini juga harus dibayarkan melalui My Safe Travel tadi. Kemudian yang nomor 4, booking swab PCR di KLAE sebesar Rp250 dan tes PCR yang kedua ketika 5 hari masa karantina juga Rp250. Total untuk PCR ini adalah Rp500. Bayarnya dan bookingnya juga di Safe Travel. Pembayarannya juga pakai rekening Bank Malaysia. Kalau Anda tidak punya, bisa minta tolong ke majikannya atau ke bosnya. Kemudian yang nomor 5, 3 hari sebelum keberangkatan Anda harus tes PCR dan hasilnya harus berbahasa Inggris dan harus di-print berwarna sebanyak 4 lembar. Harga PCR ini sekarang sudah sangat murah ya di Indonesia, sekitar Rp300.000 hingga Rp500.000. Kemudian yang nomor 6, download aplikasi My Sejahtera. Karena ketika check-in di Bandara Soekarno-Hatta, kita wajib check-in dengan aplikasi itu di check-in counternya di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi kalau kita jumlahkan, kurang lebih biaya untuk kembali ke Malaysia adalah tiket pesawat dari Jakarta ke KL kurang lebih Rp1.000 ya, walaupun ada yang lebih murah ya, tapi ini kita pukul rata aja deh sekitar Rp1.000. Kemudian PCR di Indonesia itu Rp150. Paket karantina lengkap kelas standar seharga Rp1.975. Kurang lebih total biaya untuk kembali ke Malaysia adalah yaitu mulai dah kalau angka. Maka totalnya sebesar Rp3.125. Itu kalau kelas standar. Kalau kelas luxury ya lebih mahal. Tapi biaya ini bisa sangat jauh lebih murah jika Anda bisa mendapatkan persetujuan melakukan home quarantine. Tapi syarat untuk bisa home quarantine ini tidak kalah bikin pusing banget. Dengan belasan dokumen yang harus Anda siapkan dan Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Harus majikannya atau bos Anda yang menyiapkan semuanya. Dan majikan Anda juga
harus menyiapkan rumahnya untuk Anda tempati atau kamarnya guna menjalani karantina selama 7 hari. Kalau PR atau IC merah punya rumah sendiri, itu senang aja. Bisa lihat di konten saya sebelumnya untuk mengajukan permohonan home quarantine. Oke, jadi itu adalah detail cara untuk masuk ke Malaysia dan langkah-langkahnya dan juga biayanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya Kaulandari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.